Waalaikumsalam. Ya, Pak Talan. Mungkin ada waktu sebentar Pak mau konsultasi. Ya, boleh Pak Talan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Husin. Ini berkaitan dengan tugas kami sebagai CGP. Kami mencari solusi terbaik di sekolah Bapak. Nah, selama menjabat jadi kepala sekolah di sini Bapak, mungkin Bapak masih ingat yang sangat berkesan kasus yang kaitannya dengan dilematika yang berbenturan baik dari sisi peraturan maupun etika. Insya Allah kalau di lembaga kita, lembaga CN Kampao, kayaknya ada di situ. Mungkin bukan satu kasus di situ. Ya. Ada beberapa macam kasus. Yang awalnya di situ kasus itu saya masuk ke SDN Kampao ini belum ada dan bisa ada. Contoh kasusnya seperti ini. Dulu pada saat aturan pemerintah di situ tenaga pendidik harus sarjana. Ya. Itu aturan pemerintah dulu, tenaga pendidik itu harus minimal harus strata 1 atau sarjana S1. Dan teman-teman yang masuk ke lembaga kita yang penting sudah sarjana S1 kita terima untuk subwan atau PTT di lembaga kita di SDN Kampao. Menjelang berapa tahun kemudian aturan pemerintah yang jelas tidak mungkin berlaku surut, yang jelas pasti berlaku maju ke depan. Nah, di situ baru kita di situ menemukan kasus karena tenaga pendidik yang selama ini menjadi GTT atau subwan di lembaga kita itu sarjananya tidak sesuai atau tidak linear dengan aturan yang dari pemerintah. Setelah ada perubahan aturan. Nah, sedangkan kita di sini dulu yang penting sudah sarjana kita terima. Meskipun itu sarjana agama Islam atau sarjana yang lain yang bukan sarjana pendidikan, yang notabene-nya bukan sarjana pendidikan kita terima karena di situ masih belum ada aturan. Setelah berapa tahun kemudian aturan muncul di situ baru kita menemukan kasus. Ya kasusnya di situ teman-teman GTT kita tidak sesuai dengan aturan yang diaturkan oleh pemerintah, tidak linear. Teman-teman ada yang dari PAI, pendidikan agama Islam di situ yang notabene hanya khusus untuk guru mapel. Sedangkan di daerah itu atau di desa itu kebanyakan sarjananya memang yang lulusan pesantren-pesantren itu kebanyakan itu memang sarjananya sarjana agama Islam, terutama agama Islam PAI. Ini sama-sama benar Pak ya, sudah S1 sesuai aturan yang ada, namun tidak linear kan. Namun tidak linear di situ. Untuk teman-teman di sini yang ijazahnya S1 PAI ini mengajarnya guru kelas apa agama ini? Yang jelas yang jelas kan kebanyakan di sini sarjananya PAI. Kalau tidak salah ada 4 orang yang ijazahnya PAI. Masa mau mengajar guru mau mengajar mapel agama semua kan tidak mungkin. Dilema, nah, yang jelas teman-teman itu ada yang mengajar di situ mapel agama, yang lainnya juga mengajar guru kelas. Iya. Nah, di sini yang kami repotkan setelah aturan ini diberlakukan atau berlaku ke depan yang dari pemerintah, teman-teman itu harus linear. Saya juga sudah menganjurkan ke teman-teman untuk melinearkan ijazah. Dengan anggaplah di situ berkuliah lagi di
sarjana pendidikan SD-nya. Cuman kami tidak bisa memaksa karena di situ ada keterkaitan urusan biaya. Sedangkan di situ mungkin juga sama-sama tahu tentang penghonorannya guru GTT itu tidak begitu besar kan, seperti itu. Jadi kami tidak bisa memaksa di situ. Dan untuk memberhentikan teman-teman yang memang sarjana seperti itu, sarjana agama yang tidak linier, kami juga tidak bisa karena teman-teman itu mulai dulu sudah seperti itu dan sudah berjalan tahunan, bahkan sudah puluhan tahun, lebih dari 10 tahun. Iya, di situ. Itu sebuah dilema ini. Di satu sisi kita butuh tenaga, Ya, di satu betul. sisi ada tenaga tapi kurang linier. Kurang linier. Gitu. Dalam pengambilan keputusan teman-teman yang ijazahnya kebetulan belum linier ini, mungkin yang sudah dijalankan selama ini apa ya? Yang jelas saya selaku pimpinan di sini tetap menganjurkan ke teman-teman itu, seandainya dia punya rezeki, kalau bisa tetap harus kuliah lagi, supaya disarankan untuk kuliah lagi supaya ijazahnya linier dengan dengan pelajaran yang diampu guru kelas seperti itu. Nah, untuk di situ ya mudah-mudahan teman-teman itu dapat rezeki lah untuk melinierkan ijazahnya. Itu yang saya harapkan ke teman-teman. Yang lain-lain masih belum untuk sementara ini. Selain kaitannya dengan biaya, tantangan apa yang mungkin ditemui untuk pengambilan keputusan ini? Tantangannya mungkin waktu atau iya masuk di situ waktu, karena teman-teman itu sudah lama kan di sini kan, waktunya sekarang tantangannya ya, waktunya sekarang ini sudah pemerintah sudah menggencarkan sekarang itu pengangkatan ASN P3K. Sedangkan di situ kita untuk mengajukan kebutuhan guru di situ harus bisa dikatakan di situ mengacu pada ijazah juga. Kalau yang teman-teman guru yang sudah GTT yang lama di sini PAI, yang jelas untuk menjadi guru kelas kan tidak bisa di situ. Meskipun itu tidak bisa terjalin. Sedangkan meskipun di situ di dapodiknya masuk, cuman tetap tidak bisa terjaring di guru kelas. Oh iya, ini empat-empatnya masuk ke dapodik semua, Pak? Masuk, alhamdulillah masuk semua. Masuk ke dapodik semua, cuman sarjananya ke database pusat insya Allah tidak ada kendala ya, Pak? Tidak ada kendala. Ijazah tadi. Kecuali ijazah. Iya. Nah, di situ. Nah, di situ nanti tentang kebutuhan guru. Nah, itu yang dilema untuk kita, untuk saya selaku kepala sekolah dilema. Kami mengajukan kebutuhan guru. Di sini sudah ada gurunya yang sudah memegang kelas yang selama ini sudah lama di sini. Cuman tidak linier, tidak mengajukan, ya tetap tidak bisa diangkat oleh pemerintah karena tidak kelinieran. Iya. Kami mengajukan, nanti datang guru mengajukan formasi, datang guru dari luar yang diangkat di lembaga kita, yang notabene dihonor oleh pemerintah. Di situ kami harus masa akan mendepak guru yang sudah lama di sini. Iya. Nah, di situ dilema, masa kerjanya sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun, bahkan sudah mencapai 16 tahun. Itu yang kami tidak habis pikir, itu yang perlu kita selesaikan nanti di situ. Ketika ada dilema seperti itu, kemudian pastinya Bapak kan
harus mencari solusi-solusi terbaik, bukan solusi yang paling benar, yang terbaik, karena menyangkut sisi dilema kemanusiaan, tapi harus berbenturan dengan aturan yang ada. Nah, selama mencari keputusan untuk pengambilan keputusan ini, tentunya pasti ada yang mempermudah untuk mengambil keputusan itu supaya pas untuk kesemuanya. Mungkin ada seseorang yang diajak curhat atau bagaimana, itu Pak. Sebelum mengambil keputusan, teman-teman ini tetap di sini dan seterusnya. Ya, yang jelas selama masih belum berbenturan dengan aturan, belum kedatangan guru yang dari luar, kami tetap menyarankan teman-teman juga tetap harus di sini. Ya. Karena di situ teman-teman memang sudah mengabdi lama, nomor satu di situ. Nah, yang kedua, kami juga masih sangat membutuhkan. Sebelum ada guru masuk ke lembaga kami, ke lembaga kita, kami tetap minta supaya teman tersebut atau guru tersebut tetap harus tinggal di sini. Lembaga kami membutuhkan, satu lembaga kami membutuhkan, dan juga kami juga harus mempunyai toleransi ke teman guru tersebut, karena teman guru tersebut mulai dari awal, mulai dari aturan pemerintah masih belum seperti ini, dia juga sudah masuk di lembaga kita. Cuman ya tadi itu saran saya selaku kepala sekolah menyarankan atau untuk berusaha kuliah lagi. Ini ya siapa tahu nanti kami teman-teman guru juga pas jadi pimpinan Pak. Kalau menghadapi kasus seperti ini kan ya puyeng juga kita menghadapi siswa yang nggak bisa baca aja bingung Pak. Kan begitu. Karena itu berbagi pengalaman seperti ini saya sangat mendapatkan pengalaman yang bagus sekali. Banyak hal yang perlu kami pelajari ternyata menjadi seorang pimpinan. Kemudian dari yang sudah dengan sampaikan dan dengan ceritakan tadi, mungkin punya pembelajaran atau pengalaman dengan kepala sekolah yang lain yang bisa diasuhkan atau sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dengan kasus teman tadi itu, kira-kira seperti apa ya untuk pembelajaran saya sendiri ini, pengalaman dalam pengambilan keputusan sehingga Bapak harus seperti ini. Yang jelas kalau untuk yang akan datang, karena sudah aturan pemerintah itu sudah paten yang harus keliniran, insya Allah kalau memang nanti Pak Tarlan juga sudah anggaplah duduk jadi kepala sekolah, insya Allah tentang kasus ini insya Allah tidak akan terjadi. Yang jelas kan seperti itu. Moga-moga aturannya berubah Pak. Nah, cuman mudah-mudahan ada aturan nanti dari pemerintah yang yang meringankan kepada teman-teman yang sudah lama, yang sudah lama mengabdi di situ, meskipun ketidaklinirannya itu mudah-mudahan nanti bisa diakui minimal. Amin. Seperti itu. Kemungkinan juga bisa ditaruh ke tenaga administrasi atau tenaga teknik yang lain, mungkin untuk teman kita itu untuk menghargailah selama ini, selama teman kita itu bertahun-tahun sudah ada di lembaga kita. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad Husin, ya, sama-sama di SDN Kampau ini. Mohon maaf waktunya sudah mengganggu sebentar ini. Kami sebagai tugas ini harus menjalankan tugasnya. Ya, terima kasih, mohon maaf waktunya dan pamit. Saya mohon pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Wahid atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai peserta CGP Angkatan 7 ini. Kami mempunyai
mempunyai tugas tentang bagaimana pemecahan masalah yang ada di sekolah, terutama di sekolahnya Pak Abdul Wahid di SDN Lombong Laut 2 ini, yang berkaitan dengan ada etika, rasa tak nyaman, tapi berbenturan dengan aturan atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupun pemerintah, seperti itu, Pak. Saya ingin mengetahui kasusnya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara pemecahannya yang sudah diambil oleh Pak Abdul Wahid di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan Bapak, itu memang ada Pak kasus di sini. Kasus itu satu, memang saya meluluskan anak yang kurang lancar dalam membaca. Mungkin kalau tidak tahu membaca dalam 6 tahun tidak mungkin. Akan tetapi tidak sangat lancar, tidak lancar sekali. Iya. Jadi kasus yang saya alami itu memang karena masyarakat anak itu kelas 1 2 tahun, kelas 3 2 tahun, kelas begitu berikutnya. Akhirnya anak itu sepertinya tua di sekolah. Di sekolah. Saya sering dengan wali murid yang khususnya wali murid yang bermasalah itu. Terserah sampean Pak mau dinaikkan atau tidak, memang kenyataan anak saya seperti itu. Kan di sini memang tidak ada tes untuk AQ itu. Iya. Apa namanya AQ Jonto gitu. Atau memang AQ-nya apa dari permasalahan apa ya? Memang aktivitasnya anak itu memang sulit untuk belajar, kurang tahu. Akan tetapi melihat dari supervisi yang setiap kelas saya tanyakan, setiap itu saya ikuti anak itu, ya akhirnya saya luluskan Pak, karena ya kasus itu anak itu tua di sekolah gitu, karena dalam satu kelas 2 tahun. Iya. Ya di masyarakat itu memang terjadi permasalahan kalau di sekolah di sana itu tidak tahu baca gitu, tidak tahu baca tulis, padahal tujuan kita dasarnya memang 3M itu. Iya. Di sekolah saya sendiri juga ada Pak itu. Hampir tiap tahun ada juga sama. Iya. Selama ini yang sudah dilakukan untuk mengatasi seperti tadi di setiap kelas kan 2 tahun Iya. gitu. Berarti tidak naik kelas. Untuk membuat keputusan ini jangan dinaikkan dulu. Ini langkah apa yang sudah dilakukan Pak Bro? Di sekolah ini. Di sekolah ya. Saya memang ini. Kepada guru yang bersangkutan itu memang saya menerapkan pengayaan perbaikan itu. Oh iya, pengayaan perbaikan. Ketika anak itu harus mengalami perbaiki dulu Bu. Karena ini pengaruh besar terhadap sekolah sini. Ketika diketahui oleh masyarakat sekolah ini tidak bisa mengajari atau bisa anak ini baca, bahaya nanti kalau sudah ke masyarakat. Iya. Iya. Jadi repot memang Pak ya, dinaikkan belum mampu. Oh iya itu. Tidak dinaikkan usianya sudah melampaui. Untuk yang kelas 6-nya tetap 2 tahun itu Pak ya. Tetap 2 tahun. Tetap 2 tahun. Nah, untuk kelulusannya bagaimana itu Pak? Yang Ya. sudah dilakukan langkah-langkahnya. Ya yang jelas Pak, kalau masalah ujiannya ya kita bantulah. Karena Sebisa mungkin bantuan itu saya bantu, baik mengatrol nilainya gitu. Ya kan sekarang kelulusan itu memang ditentukan oleh sekolah. Iya. Walaupun siswa itu nggak bisa membaca, ada kalanya siswa itu punya kemampuan yang lain ya, seperti itu. Terus dalam pengambilan keputusan siswa ini ya dalam tanda kutip terpaksa terpaksa dinaikkan. Ini hal-hal apa saja yang menurut Pak Abdul Wahid selama ini yang dianggap positif ya, supaya
pengambilan keputusan ini tidak dianggap salah kepada masyarakat, terutama kepada si anak ini. Iya. Langkah-langkahnya apa Pak yang sudah menurut Pak Abdul sih anggap positif, efektif, sehingga tidak muncul ekses di kemudian hari gitu. Nah, di situ memang anak itu kan juga punya keahlian khusus itu. Yang dikatakan punya keahlian khusus, walaupun anak itu lemah, tapi di sisi lain anak itu menggambarnya juga bagus. Berarti punya bakat di sana. Punya bakat di sana. Sehingga pada awal kelas 6 itu memang di sini nih awalnya ada membakti itu. Nah, jadi dibuat keterampilan itu. Jadi katanya masyarakat itu setelah terjun di masyarakat, anak itu membuat kaligrafi di masjid itu awalnya. Oh ternyata walaupun itu tidak tahu baca, ya kok lukisannya bagus katanya. Jadi saya ternyata anak yang tidak mampu untuk baca tulis kadang-kadang punya keahlian khusus, Pak. Jadi saya beraninya untuk itu. Iya. Jadi saya kadang-kadang kalau mengadakan rapat itu, ya anak itu walaupun tidak mampu dalam menghitung, Bapak Ibu itu yang jelas anak itu punya keahlian khusus. Mungkin dari Allah tidak tahu. Iya, kadang-kadang memang seperti itu, Pak. Ada lemah di satu sisi, itu ya. Di murid saya kemarin itu juga begitu, Pak. Yang barusan ini saya punya siswa ya seperti itu juga, sulit membaca namun rajinnya ampun itu, Pak. Iya, rajinnya ampun. Baca Al-Qur'annya itu paling bagus, heran saya. Dibaca Al-Qur'annya bagus, kenapa di bacaan biasa kok sulit banget. Sulit, ya. Begitu, tapi ya itu tadilah namanya variasi yang diciptakan oleh Allah. Iya. Seperti itu. Cuma kadang-kadang kita pengambilan keputusan kan jadi dilema kan, Pak. Iya, Pak, iya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, selama ini tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh Pak Abdul dalam membuat keputusan seperti tadi itu apa ya, Pak ya? Misalnya tantangannya dari ada enggak dari sisi Bapak Ibu guru yang ada di sini tantangannya? Kok ini diluluskan, Pak? Apa gimana gitu? Ya mesti ada itu. Iya. Mesti ada, karena ya akhirnya kalau kita mengadakan rapat, ya kadang-kadang anak seperti itu, Pak, tingkahnya aku masalah, Pak, melengnya gitu. Jadi lebih iya, pada akhirnya di rapat itu dengan adanya terutama guru kelasnya, Pak. Nah, karena ini tidak mampu dibina, ini pakai itu tidak mampu, akhirnya dalam rapat kenaikan kelas juga diluluskan. Ya karena itu pengaruhnya. Satu itu memang usia. Usia sekian itu masih duduk di iya, diluluskan, kemampuannya terbatas, Iya. diluluskan, umurnya sudah seperti itu. Menurut Pak Abdul, ketika membuat keputusan anak ini harus diluluskan aja. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang mempermudah supaya Pak Abdul los ya, artinya plong kita. Mungkin ada orang yang memberi masukan atau ketika rapat bagaimana atau hal-hal apa saja yang sehingga Pak Abdul itu mempermudah membuat keputusan ini. Apa mungkin ada, Pak? Ya sebenarnya bagi saya itu juga kepikiran, Pak. Kepikiran. Iya. Bagaimana nanti kalau hidup di masyarakat kan begitu. Iya. Padahal hidup di masyarakat itu ya tantangannya lebih besar daripada di sini. Iya. Tapi memang seperti tadi itu, Pak. Memang ya kita mengeloskan itu karena satu memang itu. Memang satu memang nggak bisa. Ya nanti mungkin mereka itu kalau sudah diluluskan di masyarakat itu tetap punya cara hidup sendiri. Iya. Mungkin masyarakat hal itu sudah tahu, karena di kampung juga
jadi bicaraan orang itu. Iya. Nggak bisa baca. Tapi mereka punya keahlian. Gitu. Jadi keyakinan saya, walaupun anak ini keterbatasan kemampuan di bidang ini, tapi di bidang yang lain mungkin anak itu bisa mampu. Itu keyakinan saya, bisa mengeloloskan bahwa saya itu bisa meluluskan. Berarti Pak Abdul Wahid yakin kalau ketika pengambilan keputusan ini anggaplah sudah benar untuk anak ini, karena anak ini memang punya skill lain ya. yang bisa digunakan di masa datang di masyarakat. Dari ke semua yang sudah disampaikan tadi, Pak Abdul, yang menjadi dilematika dalam pengambilan keputusan ini menurut Pak Abdul apa ini? Yaitu Pak, pengaruhnya ya. Iya. Pengaruhnya ketika masyarakat itu kadang-kadang tidak percaya kalau anaknya, yang dilema bagi saya ini untuk memasukkan adik-adiknya ke sini, itu dilema saya. Jadi masalah besar. Seolah-olah masyarakat nggak percaya. Nah, di situ. Iya memang. Anakku ke sekolah di sana nggak bisa baca, itu dilema Pak ya. Seandainya Pak ya, kita kan tahu mulai kelas 1 sampai kelas sekian. Seandainya di sini mungkin ada sekolah SLB sekolah kebutuhan khusus, itu saya titipkan ke sana. Oh memang tidak ada. Satu-satunya sekolah kepercayaan masyarakat di sini. Sedangkan anaknya walaupun di bagaimanapun pakai metode apa tetap itu. Iya memang si malakama. Iya. Tidak diterima anaknya pengen sekolah, pengen lanjut sampai lulus, diterima tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jadi tempat lembaga yang menimba ilmu ya memang si malakama banget ini. Kekhawatiran kita sebagai pendidik juga sama Pak. Jadi ketika mungkin seorang guru yang menangani kasus ini dikira nanti gurunya nggak ngajari juga dan sebagainya, ini tantangan. Nggih Pak Abdul, terima kasih sudah berbagi cerita kepada saya, di mana cerita ini memang sering dialami oleh sekolah, terutama saya Pak, ini hampir tiap tahun dapat siswa yang istimewa seperti ini. Tiap lembaga mungkin ada. Iya, di tiap lembaga insya Allah pasti menemui hal-hal yang seperti ini. Oke, terima kasih dan mohon maaf menyita waktu Pak Abdul Wahid ini. Iya, Pak. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Moga-moga tugas yang diberikan kepada saya selesai dengan baik. Juga tugas Pak Abdul Wahid sebagai kepala sekolah ini ke depan tidak menemui kendala lagi Pak. Amin Pak. Amin, lancar-lancar semuanya. Lancar saja. Nggih. Demikian aja Pak. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.